Pengangkatan Mayor Inv. Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet Seskap dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disorot. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menjelaskan, hal ini perlu dilihat dalam kerangka keberlanjutan reformasi TNI. Pengangkatan Mayor Teddy melanggar ketentuan pasal 47 ayat 1 UU 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, kata Halili dalam keterangan yang diterima, Selasa, 22 Oktober 2024. Setara juga merespons pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang menjelaskan bahwa struktur Seskap kini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek RII, sehingga Mayor Teddy tidak perlu pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan TNI. Berkaitan dengan persoalan ini, Setara Institute menyampaikan 5 pernyataan sebagai berikut. Pertama, justifikasi perubahan struktur Seskap dari semula setingkat menteri, kemudian menjadi di bawah Mensesnek tidak serta-merta membuat posisi tersebut masuk ke dalam posisi jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif. Sebab, posisi Seskap maupun Mensesnek tidak termasuk ke dalam jabatan sipil, sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat 2 UU TNI. Artinya, ketentuan yang berlaku seharusnya kembali ke ayat 1-nya, yakni menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Menyamakan ketentuan yang berlaku, seperti terhadap Sekretaris Militer Presiden, sebagai justifikasi pembenaran Seskap diduduki prajurit aktif adalah hal keliru, kata Halili. Sebab secara eksplisit, posisi Sekretaris Militer Presiden masuk dalam ketentuan pasal 47 ayat 2 UU TNI, yakni jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa perlu melakukan pensiun dini. Ketiga, ketentuan pasal 47 ayat 2 UU TNI mengatur dengan spesifik perihal jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa pensiun dini, yaitu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue, SAR, Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Dengan ketentuan yang rinci tersebut, semestinya mudah bagi Presiden untuk meninjau ulang pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskap atau memerintahkan yang bersangkutan untuk mundur dari dinas kemiliteran. Keempat, menjadikan perubahan struktur Seskap sebagai justifikasi penempatan Mayor Teddy hanya memperlihatkan kebijakan yang tidak berbasis pada ketentuan UU TNI serta mengingkari semangat reformasi TNI. Transisi kepemimpinan nasional yang semestinya membawa asa reformasi TNI sebagai amanat reformasi 1998 untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan negara, ternoda dengan kebijakan penempatan ini, ujarnya. Jika kemudian revisi UU TNI dilakukan hanya untuk mengakomodasi pilihan Presiden atas Seskap yang dia kehendaki, maka semakin sempurnalah penilaian banyak ahli mengenai autokratik legalisme yang semakin mendorong kemunduran demokrasi Indonesia. Kelima, Presiden, hingga para menteri dan pimpinan lembaga, semestinya tetap mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu dan atau memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik. TNI fokus melakukan reformasi, dan Presiden DPR politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, kata peneliti reformasi sektor keamanan dan Human Security Setara Institute Iksan Yosari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.